Assalamualaikum sahabat, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu probiotik terbaik ya, dan probiotik yang paling bagus untuk saat ini. Dan probiotik ini juga sangat mudah sekali ya didapatkan di pasaran, dan harganya pun sangat terjangkau. Jadi probiotik ini sangat cocok untuk semua pembudidaya ikan, khususnya pembudidaya ikan lele. Dan di sini juga saya akan sekaligus kasih tahu ke sahabat manfaat apa saja yang ada dalam probiotik ini dan cara penggunaannya. Karena setahu saya di sini ada satu rahasia yang belum banyak petani ketahui tentang cara penggunaan probiotik ini. Untuk nama probiotiknya sendiri, maaf di sini saya tidak bisa sebutkan ya sahabat. Jadi nanti sahabat silahkan tengok dalam deskripsi. Jadi buat sahabat yang mau tahu manfaat apa saja yang ada dalam probiotik ini dan cara penggunaannya bagaimana, simak terus video ini, jangan di skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi manfaat atau keunggulan dari probiotik ini salah satunya itu bisa meningkatkan hasil panen ikan lele kita ya, dan bisa menghemat pakan. Itu artinya kalau kita menggunakan probiotik ini FCR-nya itu bisa dapat ya. Dan biasanya kalau saya di sini itu untuk setiap pemberian pakan 1 kilo pelet dan menggunakan probiotik ini biasanya akan menjadi bobot ikan menjadi 1,1 kilo ya. Itu artinya kalau kita memberikan 1 kintal bisa menjadi 1 kintal 10 kilo. Jadi ini lumayan bisa mengirit pakan ya, dan ini bisa menjadi keuntungan untuk kita. Dan untuk pembuktiannya sendiri nanti sahabat silahkan gunakan probiotik ini ya. Dan dari awal sahabat tebar bibit, sebelum bibitnya itu sahabat masukkan ke kolam, ada baiknya bibitnya itu sahabat timbang terlebih dahulu ya. Jadi total bibit yang sahabat masukkan ke dalam kolam itu ada berapa kilo ya. Dan selama 1 minggu atau 2 minggu itu pakan yang sahabat kasihkan pada ikan lele itu atau pada bibit ikan lele itu juga sahabat harus hitung ya. Dan dari awal tebar sampai 2 minggu silahkan sahabat timbang lagi ya. Nanti sahabat bisa perhitungkan dari awal bibitnya berapa kilo dan habis pakan berapa kilo. Itu kalau menurut saya pasti dapat FCR-nya ya. Nah, untuk keunggulan yang nomor 2, jika sahabat menggunakan probiotik ini dan setelah saya buktikan sendiri di kolom saya ini, probiotik ini bisa mempercepat masa panen ya, atau bisa menyingkat waktu masa panen ikan lele kita. Jadi kalau biasanya pertumbuhan ikan lele itu 1 minggu cuma naik 1 cm, jika sahabat nanti menggunakan probiotik ini itu ukurannya bisa naik 1,5 cm ya, atau bisa 2 cm. Jadi seumpamanya kalau misalkan sahabat tebar ukuran 57 itu bisa menjadi 79 ya dalam 1 minggunya. Tapi itu juga tergantung dengan kualitas pakan yang kita berikan ya. Jadi jika sahabat memberikan pakan yang di bawah proteinnya 30% itu tidak mungkin ya. Tapi kalau misalkan sahabat memberikan pakan di atas 30-42% itu sudah pasti ya dalam 1 minggunya akan naik 2 ukuran. Nah, untuk keuntungan yang nomor 3, jika sahabat menggunakan probiotik ini, yaitu probiotik ini bisa menjaga kualitas air pada kolam ikan lele dan bisa juga menghilangkan bau pada air kolam ikan lele kita. Jadi ini sangat cocok bagi pembudidaya ikan lele yang sering air kolam lelenya itu bau ya, atau bau amis. Nah, untuk keuntungan yang nomor 4, jika sahabat menggunakan probiotik ini, yaitu ini bisa menekan angka kematian pada ikan yang kita budidayakan ya. Jadi ini lebih ke pencegahan ya kalau menurut saya di sini. Jadi selama saya budidaya ikan lele dan setelah saya menggunakan probiotik ini, dalam cuaca apapun itu ikan selalu sehat ya sahabat, dan tidak mudah rentan terserang penyakit. Jadi itu artinya probiotik ini bisa menekan angka kematian pada ikan yang kita budidayakan. Jadi probiotik ini sangat cocok untuk pembudidaya ikan, khususnya pembudidaya ikan lele. Untuk cara penggunaannya sendiri, biasanya kalau saya di sini itu probiotik ini saya selalu bibiskan ke dalam pelet ya. Dan di sini juga sahabat jangan khawatir ya, karena probiotik ini bisa digunakan
ukuran bibit apapun ya sahabat. Jadi misalkan sahabat mempunyai bibit ukuran 12, 23, 34 dan seterusnya, itu kita bisa menggunakan probiotik ini dengan cara dibibiskan. Nah, untuk cara aturan pakainya sendiri itu saya sarankan jangan disamakan dengan tulisan yang tertera dalam botol probiotiknya ya sahabat, karena itu menurut saya tidak akan berpengaruh. Karena kalau sahabat mengikuti tulisan yang ada di dalam botol probiotik ini, itu untuk satu tutup botol probiotik itu digunakan untuk 2 kilo pakan ya. Tapi itu kurang efektif ya, kalau menurut saya tidak berpengaruh. Jadi kalau saya di sini setelah saya uji cobakan di kolam saya ini, itu untuk per satu tutup botolnya itu untuk 1,5 kilo pakan ya. Itu artinya kalau kita di sini bibis 2 kilo atau 3 kilo pakan, biasanya saya di sini menggunakan 2 tutup botol. Itu baru bisa berpengaruh pada ikan yang kita budidayakan. Jadi nanti sahabat tinggal sesuaikan aja ya dengan jumlah pelet yang mau sahabat bibis. Nah, untuk airnya sendiri itu tergantung juga dengan pelet yang akan kita bibis. Nah, kebetulan di sini saya mau membibis peletnya itu kisaran 3 kg ya. Dan airnya itu saya biasanya di sini menggunakan 1 gayung. Dan di sini sahabat bisa lihat sendiri ya. Di sini saya menggunakan 2 tutup botol probiotiknya. Ini untuk per 3 kilo pakan. Dan sebelum probiotik ini kita bibiskan ke dalam pelet, itu ada baiknya kita kucek terlebih dahulu ya, agar merata ya, jadi bisa meresap ke dalam peletnya itu bisa lebih baik lagi. Dan setelah kita bibiskan, jangan lupa ya, peletnya ini kita harus aduk terlebih dahulu ya, agar merata juga dan biar cepat berkembang. Nah, setelah kita bibiskan probiotik ke dalam pelet ini, itu usahakan jangan langsung dikasihkan ke ikan ya sahabat. Jadi ada baiknya kita diamkan selama 5-10 menit sampai peletnya itu mengembang ya sahabat, dan probiotiknya ini bisa meresap ke dalam peletnya itu secara baik. Dan jangan lupa ya sahabat, kita juga harus sering aduk-aduk ya, agar peletnya itu tidak menggumpal, karena kalau sampai menggumpal ini akan menyusahkan ikan untuk memakannya. Tapi kalau misalkan kita aduk-aduk hingga buyar, itu bisa memudahkan ikan untuk memakannya. Jadi kalau menurut pengalaman saya di sini, peran probiotik ini sangat penting dalam budidaya ikan ya, khususnya budidaya ikan lele. Mau itu dari segmen pembibitan, pendederan, dan segmen pembesaran. Agar ikan lele yang kita budidayakan itu bisa menghemat waktu panen ya, atau mempercepat masa panen. Yang kedua, agar hasil panennya itu lebih melimpah dari biasanya. Yang ketiga, agar keuntungannya itu lebih besar lagi dari keuntungan yang sebelumnya. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.